Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan anugerah iman, takwa. Semoga semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di Jannatul Firdaus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan saya bacakan sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Nashihul Ibad, ditahrid oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Hati-hatilah dengan 6 perkara ini, karena 6 perkara ini bisa merusak daripada amal-amal baik kita. Merusak itu bisa, 1, menghilangkan pahala. Kedua, bisa Allah tidak terima. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang kehilangan daripada semua harapan-harapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan juga berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-istighal bi uyubil khalqi, yaitu sibuk mencari-cari daripada kesalahan-kesalahan orang lain, sementara lupa dengan kesalahan-kesalahan diri sendiri. Seneng sibuk golai aib wong liya, padahal dia aibnya tidak terhitung. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan nampak jelas. Gunung di depannya tidak kelihatan, tapi kerikil naon jauh di sana malah nampak. Ini sesuatu yang membahayakan kita. Makanya jangan kita menyibukkan diri dengan urusan aib wong liya. Kemarin saya sampaikan, kalau pengen selamat maka walaya bagika khati'atu, dan hendaklah engkau itu banyak menangis karena dosa-dosamu. Jangan justru malah melupakan dosa kita sendiri, lalu kita mencari-cari aib wong liya. La tajassasu, jangan engkau golek-golek aib wong liya. Nah, sekarang ini kan begitu. Begitu satu dicalonkan jadi presiden, yang satu cari aibnya. Golek piye carane ben gagal. Piye carane ben ora seneng. Nah, ini enggak hanya masalah presiden atau tidak presiden. Sopo wong senengane nyebarke aib wong liya supaya wong kudu ora seneng karo wong mau. Karena mungkin dendam kita, enggak sukanya kita, bencinya kita, gedingnya kita bermusuhan dengannya, kita golek bolo sebut ya eleke wong liya ben wong kabeh mau geding karo wong mau. Ini salah satu tujuan kenapa orang itu sampai sibuk golek aib wong liya. Aib yang berbahagia. Aib kita ini terlalu banyak di mata Allah. Namun kalau kita sibuknya nyari aib wong liya ora ketok. Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu dunyahu wa akhirahu. Sapa wong seneng nutupi aib wong muslim,
sepadanya orang beriman ditutup aibnya, dirahasiakan, disimpan. Masa dia itu ngerti punya aib apa dia. Boleh nyebar ke aib wong liya karena memang ini tidak dapat dihentikan kalau enggak diomongke. Contoh, ini si ini punya kejahatan, hati-hati ini biasanya wong ngene, nek nyanggo namung ngene aja kok enake. Nah, iki senengane mubeng golek utangan, ku nek wis tak utangi ngelangi tok. Korbannya terlalu banyak. Ini boleh untuk mencegah kejahatan. Kedua, juga untuk menghentikan kejahatan yang bersangkutan. Itu boleh. Tapi selain untuk hal yang seperti ini, simpen aja. Kejahatannya sifatnya adalah pribadi, tidak menimbulkan ruginya wong liya, terus simpen saja. Jadi man satara musliman satarahullahu dunyahu wa akhirahu. Siapa menutupi daripada aib-aibnya orang beriman, maka Allah akan tutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Makanya kita jangan pernah menyibukkan dengan aib wong liya. Sibukkan mencari aib kita sendiri, ketemu undang istighfar, taubat kepada Allah, kemudian kita berbenah menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah qaswatul qulub. Atos atine, kandhanane angel. Diomongi angel, dijak pertumindak apik angel. Dijak tangi ndang salat, orang ndang tangi. Dijak pengajian, orang diminat. Dijak genduren, langsung mangkat. Ya, ada gitu. Dijak pokoke sing ngaji ya, abot salat abot, jak maca Quran ra gelem, jak sinau Iqra. Nah, umi mok ya ora gelem mangkat. Geleme siji genduren, loro syukuran. Nah, ini juga merupakan penyebab kita nggak dapat apa-apa. Sekarang ini jenenge syukuran itu kadang-kadang orang salah mengekspresikannya. Syukuran neng ngundang dangdut. Saya lagi viral itu adalah Maulud Nabi, itu Maulidan ngundang Farel Prayogo. Padahal ternyata dia Nasrani, kan mimpin sholawat. Jadi Farel Prayogo tundang acara Maulidan, kan mimpin sholawat. Lah ora enek wong Islam sing mimpin sholawat. Nah, lah suaranya orang merdu, suaranya Muslim yang tidak merdu lebih baik dari suara non Muslim yang merdu. Nah, itulah zaman saya, zaman wis ra karu-karuan. Gitu. Tapi kita dengan kejadian di Banyuwangi itu jadi ngerti, oh jebule ya. Lagi ngerti sing didamba-dambakan, yang diviralkan, sing kemudian jadi idolane anak-anak kecil jebule non muslim. Alasannya sholawatnya apik, jebule kita nggak tahu jati jebule dia non muslim. Nah, piye ngono kuwi? Jane ora dilarang, tidak ada larangan bagi non muslim untuk bersholawat. Bagi mereka nggak ada larangan. Umat Islam pun nggak akan dirugikan. Sehingga ulama mengatakan, ala wong non muslim sholawat ya monggo, Arab adane monggo kok. Tapi jangan adan untuk sholat. Adan-adan biasa monggo, memandangkan adan monggo. Nang aja gandane Kang Said dino semua. Ambiar. Nah, itu kan jadi bukan untuk begitu. Hanya untuk acara-acara biasa tidak apa-apa. Ya semoga dia dapatkan hidayah. Tapi yang jadi masalah itu awake dhewe kok ya apa orang ngerti sing luwih patut, masa kita mau sholat pada Nabi, sing makmum itu yang mencintai Nabi, nah, sing imami haternya Nabi, kan lucu. Dia hanya sebatas lagu, sebatas suara, sebatas irama saja. Jadi kita itu kan ibadah sholawat itu. Nah jenengan ngerti paribasane sholat 5 waktu.
imamnya non muslim. Nang iso salat. Ya. Coba Darussalam diimami Senok Hurugronje. Nang jenenge Abdullah gitu. Nah, fasih bahkan ngalahi fasih sing biasane ngimami. Lah terus awake dhewe setelah diimami setengah tahun agak ngerti jebule dia non muslim. Lah rasanya piye kira-kira? Senajan ketidaktahuan kita itu adalah juga tidak membuat fikih ibadah kita tidak sah. Tapi kan rasane ning ati itu gelo. Ya Allah, masa sing ngimami ora beriman, sing makmum orang beriman. Sing imami salate ora sah, ora ditampa, tidak memenuhi syarat, sing makmum diterima. Ya kalau seandainya itu tidak diterima kan ada kan balani pirang tahun nih. Nah, kita yang seperti ini kadang-kadang kita justru malah seneng ngundang penyanyi. Saya itu masih ingat ketika ada acara halal bihalal saya undang ngisi pengajian nang ngarepku wong ngarep mini nyanyi sholawat badar. Kene ngarepku pas. Arep madhep yang ngarep ya pas. Dingkluk entuk sikil ngarep entuk tengah-tengah. Yang dhuwur ya ora penak. Oleh ngiwa ya piye? Madhep yang mburi rugi. Gitu. Ini serba susah ini. Untung saya masih kuat menahan diri. Gitu. Kalau nggak kuat, coba pamit aku mulai. Itulah makanya ini seperti ini. Kadang-kadang kita tidak peduli itu. Nanti kandani angel. Makanya mari kita benar-benar agama itu nasihat yang mesti kita harus terima. Satu sering diunangi wong mau ngandani ra jelek-jelek. Saya sampaikan ad-dinu nasihat, agama itu kan nasihat. Orang itu disebut beragama kalau dia itu mau menerima nasihat dan mau menasehati. Jadi ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah lillah. Agama itu adalah kita menyampaikan dan mengamalkan nasihat dari Allah. Wali rasuli dan dari rasulnya. Wali kitab dan dari kitabnya. Oleh aimatil muslimin dan juga kita terima nasihat dari pemimpin kaum muslimin. Bahkan wa ammatin dari umat muslim pun juga sama. Maka siapa itu menyampaikan nasihat jangan kau pedulikan siapa dia. Undur maqala wala tandur man qala. Dia seorang muslim undur maqala apa sing diomongke. Wala tandur man Allah. Meskipun saya ngomong itu pengaruh pada yang diomongke. Tapi bab nasihat selama omongannya baik meskipun dia muncul dari mulutnya serigala tetap adalah nasihat. Emas tetap emas meskipun dari mulutnya anjing. Ya kan? Cuman bagi kita kan nah dalam mencari nasihat, cari nasihat dari orang yang baik. Ketika ada orang jahat menasihati, dengarkan nasihatnya meskipun kau tidak suka orangnya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, nasihat itulah namanya hidayah. Sadangnya hidayah lewat nasihat kadang-kadang. Jangan pernah berhenti menasihati. Ketika kita dinasihati, kita mendapatkan pitutur, pituduh, pencerahan. Nah, kita disebut orang-orang yang beruntung kalau kita tuh mau paling tidak mendengarkan. Ojo dadi wong itu wis dikandani soal diomongi wis wangel wis pol. Dipiyek-piyek wis ora iso. Tak mau menerima nasihat, tak mau menerima nasihat terus asa ora digagas sakarepe dhewe. Hanya ketika orang wis sakarepe dhewe ditata ora iso, dibenerke wis boten saged, ya wis, maka semua amal dikerjakan bisa hilang. Nah, Pak, dia salah kok, salah dalam nindakne perbuatan. Sing bener ngene aja ngono. Ya sak-sakku to, wong sing nampa Gusti Allah. Iya kan dalam ilmu fikih itu salat itu kudu madhepe kiblat. Ya toh. Meskipun dalam rukun salat itu berdiri menghadap kiblat. Sujudnya piye? Madhep kiblat apa ora?
Ya tetap dalam arti salat itu ya semua madhep kiblat. Meskipun sujud madhepnya ngesor, neng arahnya tetap ke kiblat. Oleh kadang ana sing ngusil itu. Tat rukunnya kan mau madhep kiblat berdiri tok, berarti sujud kan iso nyandi-nyandi. Ya. Ada wong pinter ki nganyel ki. Ada murid godo nyenengke kata Gus Baha itu. Prakalian takon. Ngamal ki. Gitu. Jadi ya sama, duduk ya madhep kiblat, tahiyat ya madhep kiblat. Salam ke kanan dan ke kiri. Orang gunyang dhuwur. Salam mau nyandur, salam kanan dan kiri. Lha sing dhuwur salah piye wis diwakili. Ini adalah aturan. Jadi kita dalam beramal ada aturan fikih. Dalam kemulan ada aturan akhlak. Salatnya bener, ngadeke bener, sujudnya bener. Nek akhlaknya piye? Sujud orang nemplek lemah wis tangi meneh. Berarti itu akhlaknya ora dinggo. Kita kalau mengerjakan sesuatu dasarnya aturan yang dibaku dari fikihnya seperti apa. Ini tentang sah tidaknya. Tapi tentang kebagusan itu khusyuk. Udah masuk akhlaknya sholat. Nah, jadi namanya akhlak tata krama itu penting. Gitu. Sholat kita datang terlambat sah. Yang penting genepi. Kayak mau sama dino ngomong telat. Berarti akhlaknya kurang, kemuliaannya berkurang. Nah, sholat obah itu jumhur ulama ya mata sapi peng telu nulung ini wis batal. Nah ono hajat enggak. Nah mosok hajatnya mengukur-ukur ana wis. Wah itu kan yo nanti berubah lagi. Oh, gatel loh. Ditahan dulu lah, ditahan sak mampune sik nek ra kuat tenan lagi diukur. Jane gateli lara ora to? Gateli jane lara ora. Tapi nek ra dikukur ra ilang itu. Namanya itulah ajakan ngukur-ukur. Nah. Salat itu nyawang cecak oyak-oyakan ya sholatnya sah, tetapi jangan seperti itu, mengurangi nilai akhlak. Masa posing kerep ndangak nyandur, hati-hati kalau kemudian diculek mau tone. Ini satu contoh. Ada akhlak yang mesti kita harus bangun, harus kita tata, sehingga ibadah itu tidak hanya dasaran fikih, nang yono akhlaknya. Ada namanya tata krama, sopan santunnya sehingga menyempurnakan. Ini. Kemudian nomor 3 yang membuat kita menjadi amalnya rusak, bahkan tidak bernilai, bahkan sering terhapus. Kenapa? Karena kita ini terlalu cinta kepada dunia, bahkan watma'annu biha. Cinta dunia, bahkan soko senengnya itu sampai yang merasa tenang dengan dunia. Nah, ayat sholat malah halah adan. Alah, bisa pengajian sik dadaan itu. Dan gitu. Kita lihat sebuah ayat dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak mengharap, tidak yakin, tidak percaya bahwa akan ada hari pertemuan dengan kami. Wa radu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Nanti raka bersolat, orang kabar neng masjid, pengajian ora mikir, malah cari agama ora, juga keinginan sama sekali. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka itu tempatnya ialah di neraka. Disebabkan apa yang lalu mereka kerjakan. Dunia
itu masru'atun lil akhirah. Dunya lan kesenengane niku namung baratipun sawah ladang kanggo nanem kesaenan akhirah. Gitu. Bukan sesuatu yang lebih pokok, lebih utama. Karena kita di dunia itu hanya sementara. Ibarat kita di sekolah wajib SD, SMP, SMA. Ibarat kita sekolah 9 tahun. Kudu rampung. Enek sing rampunge ditokke, enek sing rampunge lulus. Sing rampunge lulus berarti dia terhormat. Sing rampunge ditokke berarti dia suul khotimah. Lawe dhewe pengin sing kaya ngopo iki? Pengen sing luluse itu suul khotimah apa luluse husnul khotimah? Lah wong ki nek terlalu over pada dunia, kemudian tidak peduli dengan ayat dan enggak peduli dengan nasihat, jadi suul khotimah. Kemarin itu saya mana sama Pak Tobing cerita anak wong wis koma 7 sasi, wis beberapa kali titik tapi koma lagi, titik koma lagi, titik koma lagi. Pak Tobing ngusul, mbok diusadani to piye dijaluk ning ngapura Gusti Allah, apa piye carane ya nek sing salah itu jaluk ning ngapura sapa, ya kan, sebabe piye gitu. Nah, kata anak-anaknya wis ben kodrate wong ya kayak loro ben loro mati ben mati. Anake ngono kuwi jare Pak Tobing itu. Nah, ya ora ngono. Kabeh ya wong jenenge alqomah itu. Alqomah pada masa Nabi itu ora mati ping pira ora mati-mati. Sampai wong do mesake. Ya kan? Ternyata bahasan diteliti, ternyata dia masalah dengan ibunya. Akhirnya mati nih jadi angin. Sampai Nabi kemudian mengirim utusan untuk supaya ibunya memaafkan, itu nggak mau. Ora mau diobong wae. Baru ibunya mau. Nah, kadang-kadang anak cinta dunia itu mengalahkan akhirat. Demi cinta kepada istri, nanti bojone diutamake. Mboke di ereke. Baju sing sedikane mboke jaluk, karena jaluk harus ngewedok. Kan ceritanya begitu itu. Jadi ceritanya itu dia belikan baju untuk ibunya, neng bojone ngerti. Ora entuk dijaluk. Hah? Wani ora. Ah bojone golekane ya padha angel kok. Siji aturan angel ora loro sisan. Nah, kaya sing wingi takoni jaluke kuwi wis. Kuwi lho, jadi tadi akhirnya ibunya sakit hati. Wong wis dikene dijaluk meneh. Isik cilik masalah cilik itu, masalah sakit hati aja. Ya nek sing masalah tak citakne itu. Aku mulai ngerukyah cegat wong itu. Alah, motor yang nanti jelete ngramati kuwi. Jangan orang njaluk ke mati ya. Nah. Kuwi tak critani ya. Kuwi mbiyen kuwi bandane adik disikat kabeh kuwi. Kabeh diakoni kabeh. Yen dia kan Pak itu kan tinggal mati mboke, anake mbarep dhek tok nanti adik. Rabi meneh. Suwe wadike ra dikai bagian kabeh. Kabeh dijenengke dhek. Wes engko mbok ngantek balunge ceklek ra mati kuwi. Weh, ngeri ya. Akhirnya ya setelah dibicarakan, diselesaikan, anak-anaknya kemudian diberitahu gelem nampa, terus dibalekke. Nusuki kabeh. Akhirnya mati. Akhirnya mati gitu. Artinya apa? Cinta dunia itu jangan sampai kau menghalalkan segala macam cara. Yang bukan hakmu kamu ambil. Kamu dapat itu dengan nasihat akhirat. Bahkan sampai kamu itu mengambil haknya orang lain tanpa kamu merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Yang penting gue lulu. Nguasai gini wong liya. Kan lo kasih model ngono kuwi.
Biasanya sing kene sing barep apa sing ragil? Padha wae. Ana biasanya kita tetap sing barep sing kalau kae sing arep ndek kuwasa. Nah ya ana wis ragil wis anak pepean sisan, wah nguasai ya ana. Dudu anake ning dipek ning kono malah nguasai. Pak Bu yang berbahagia, kita bahas di pengajian kemarin sama ibu-ibu itu. Itu. Jenengan paribasane duwe keluarga. Sing papat kentir. Sing waras jenengan tok. Dengan melu kentir atau waras? Oke dadi kentir dadi waras. Oke dadi kentir lha ngapa lah anak adik-adikmu tok kuasai kabeh. Wong dalam Islam itu mbok wong niku ora normal, ora waras tetap duwe hak. Tetap duwe hak. Pertama anaknya kentir. Sama loro gendeng. Matelu stres. Marpapat edan. Itu sing waras itu jadi wali. Wali itu dia yang mengelang mengatur hak hanya si orang-orang ini. Orang malah dilangke. Sing stres dilangke ben lunga bondone dikuasai. Saya kadang-kadang nonton Sinau Urip Mas Adi itu seneng. Lah di situ itu. Ceritake anak wong gendeng kowe lunga nang keluargane sik goleki. Nah, karena bagaimanapun pula namanya wong gendeng itu amanah bagi sing waras. Ora sing waras malah amanah sing gendeng kuwi. Anak wong silang 28 tahun. Goleki ngentek wis enteke bondo pira goleki itu. Itu jihad itu. Sapa goleki dulure sing ra waras mulang goleki kok ngendi ngentek bondo pira-pira nek ngono. Jadi ketemu setelah sekian lama masuk di akunnya Mas Adi Sinau Urip itu. Itu selali. Nek sing waras itu kelingan iki adikku. Nek Mas sampean sinten? Takon. Sing gendengmu takon. Mas itu aku ki masmu. Apa iya? Itulah. Itu contoh yang baik seperti itu. Orang malah dilalekke dibuang sisan kok ndak boleh malah ngribeti. Gila. Karena cinta dunia lupa dengan tanggung jawab. Akhirnya jadi apa? Jadinya karena kita ini menguasai yang bukan haknya kita. Meskipun kita sholat, kita puasa, kita haji nganti ping 7. Neng hake adimu dulurmu sing ora waras sing mau tok embat kabeh sikat kabeh hancur. Tak itu. Ora enak nilainya salate, ora nilainya posone, kan oleh hajine. Mbok kajimu ibaratnya kamu tuh pimpinan haji bentahun iso mangkat. Jadi Kang Said dadi hajingan mau. Ora enak gunane, ora enak manfaate. Makanya jangan sampai kau hancur kan agamamu kau hancur karena kecintaan pada dunia. Sehingga kamu tidak dapat lagi membedakan mana halal, mana haram. Mana hak, mana batil. Sekarang itu seperti itu, banyak orang itu. Tak peduli. Lah kan iso golek colongan sokeh sing akeh sisa. Nek iso nyolong akeh ngopo sithik gitu. Kan gitu itu. Modelnya gitu. Nek iso nyolong akeh ngopo nyolong sithik. Padahal sithik wae marai masalah. Apa meneh? Oke. Inilah Bapak yang berbahagia, maka hati-hatilah kita dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan akhirat kita. Karena kecintaan pada dunia sampai kita kemudian membabi buta. Melakukan segala macam cara urung tentrem nek urung entuk dunya. Urung tentrem nek awake dhewe urung nguasai apa yang kita ingatkan. Sampai kita melupakan ayat. Tempatnya ingat, ma'mahumun nar bimakan yaksibun. Tempat mereka neraka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan itu. Maka hatilah. Jangan sampai kita rusak kebaikan-kebaikan kita bangun itu dengan sesuatu yang sama-sama fananya. Awake dhewe ning dunya ki yo fana, sing ditresnani kabeh yo fana. Fana itu cepat rusak, ora enak sing awet. Saiki ganteng-ganteng. Mbah Dullah itu temu saya kayak Romanyi Ramadan bagus ya.
Lah nek ngerti fotone takono rahmat lho. Foto pertama, wah, katok 90-an ini kan rada mbosor sithik ngesor. Wah. Sudah berulang kali aku katakan lagu ini semuran itu. Wah, nganggo kacamata ireng kayetan kan lambine lengan semene iki, nganggo tas wah gagah Romanyi Rama. Saiki mbae Romanyi Rama. Artinya apa? Enggak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya kan sirna, kan kembali kepada yang ingat, jangan engkau memburu, mengejar dengan membabi buta apa yang kau tinggalkan. Sementara engkau bawa, kamu tidak pedulikan. Salatmu, ibadahmu, akhlakmu, perbuatan-perbuatanmu itu yang akan kau bawa kembali kepada Allah. Sementara materi yang kita kumpulkan, enggak ada yang kita bawa. Aku jenenge omah keong ngerat go mati ya. Ana omah wong. Ya ta? Omah gede 70 meter. Ya ora digawa. 1700 meter ya ora digawa. Ana sing bejo itu wong sing taat omahe gedhek mati dhek ora patek ngresula. Napa? Alhamdulillah omah kowe tak tinggal mati kepelek. Akan hisab ya. Omahe gede ora salat, ora ibadah, ora duwe akhlak karepe dhewe, wis. Sahabat kita ngisabe itu. Nah, itu dulu nanti kita sambung di hari yang besok. Nah, telu sik wae. Enek 6 kan kurang telu. Kita sambung besok. Kenapa? Mburi wis tolak-toleh wis rada padang. Dan mugi-mugi manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.